bekerjalah kamu. Ajruki ala qadri nasabiki. Kalau kita ingin mendapatkan upah, pahala, itu tergantung usaha kita. Dalam Al-Quran kan ditegaskan lagi. Apa ayat yang sangat masyhur, Pak Andrio? Laha maka sahabat wa alaiha maktasabat. Jadi kan semua tergantung usaha kita kan. Bahkan dinyatakan dalam Al-Quran yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita kemudahan bukan kesulitan, termasuk dalam bekerja. Bekerja kita sesuai dengan kemampuan. Nah, kita bisa belajar. Ternyata Khadijah itu ownership pengusaha. Ternyata kalau bisa kita lihat bekerja juga Siti Aisyah panglima perang. Itu bekerja. Apalagi para nabi. Nabi Muhammad bekerja profesinya apa kira-kira? Kepala negara iya. Kepala agama, pemimpin negara, termasuk juga pebisnis, pedagang, pengembala, ya kan? Ini profesi yang lain. Nah, nabi-nabi yang lain ternyata Nabi Adam profesinya apa dia kerjanya? Petani. Nabi Idris menjahit. Nabi Nuh tukang apa tuh? Buat perahu, bikin tukang kayu. Nabi Sulaiman profesinya apa kerjanya dia? Raja, dia raja. Artinya dia bekerjanya memang pemerintah. Begitu kan? Kalau Nabi Yusuf apa kerjanya? Bendaharawan negara. Nabi Musa apa? Pengembala. Bahkan dia yang melawan, kerjanya itu melawan tirani, melawan Fir'aun, Bani Israel yang dibebaskan dari. Nah, ternyata Nabi Ibrahim dalam riwayat pengembala juga, dia pengusaha. Banyak sapinya, banyak kambingnya, banyak untanya. Itu banyak versi yang menyatakan sampai-sampai kambingnya itu sampai 12.000 ekor. Bayangin kalau Idul Adha 12.000 ekor. Ya kan, itu yang luar biasa. Nah, ini bicara tentang ayat-ayat ya secara umum nih biasanya yang dipakai dalam silabus yang pertama. Ini yang dipakai biasanya anak-anak mahasiswa S1 yang dipakai. Kemudian hadis-hadis tentang filantropi kedermawanan banyak sekali. Adu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta, ya kan. Hadis tentang akuntansi ada nggak? Ada, ya kan. Ada yang akuntansi itu ngitung-ngitung. Uh, Bahkan investasi juga ada yang bicara tentang musyarakah. Ya kan, hadis-hadis tentang mudharabah dan lain sebagainya. Ini yang secara umum sebetulnya bicara tentang ayat dan hadis. Kalau dalam hadis Nabi misalkan dalam berdagang tidak boleh berlaku zolim. Hadisnya apa? La tazlimuna wa la tuzlamun. Nggak boleh kita berbuat zolim atau dizolimin. Bahkan hadis Nabi nggak boleh kita melakukan penipuan. La dororo wa la diror. Tidak boleh kita membahayakan. Nah, ini banyak hadis-hadis termasuk juga dalam riba kan? Ini konsep riba. Ada nggak hadis Nabi tentang riba? Hadis Nabi. Iya, Itu banyak ya. banyak. Di antaranya apa? Riba sesama jenis. Mislan bimislin. Nakdan binakdin. Ya kan, termasuk juga zahab bi zahab. Emas dengan emas. Ini waktu lalu sudah kita bahas ya. Secara sederhananya. Jadi dalam hadis nyatakan kok bisa? Ya karena termasuk barang ribawi yang sama jenis tapi kuantitasnya beda. Contohnya dalam hal uang. Iya. Pak Andrio punya uang 1 juta, masih ingat waktu dulu kita pernah sampaikan, barter ke saya. Saya punya uang apa? Saya pinjam 1 juta, saya kembalikan. Perjanjiannya 1.200.000. Pertanyaannya boleh atau tidak, Pak Andrio? Kalau sama duit nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu Kalau namanya riba. misalnya gitu, katakanlah ada ini ya tukang ya, satu hari dia
kita gaji 125.000. Oke, tukang gimana? Tukang katakanlah tukang bangunan lah, Oke. satu hari 125.000. Ini Dia ya. kerja estimasi ya, kira-kira karena dia bilang borongan, oke borongan 2,5 juta sebulan misalnya. Nah kita bayar ini, oke 2,5 juta. Ternyata pada saat itu kita cuma punya 5 gram emas. Boleh nggak kita langsung bayar dengan 5 gram emas? Oke, 5 gram emas. Ya. Oke, kalau 500 kan harus segini. Pertanyaan jawabannya boleh asal dia mau. Ada dalam akad antarodin. Tapi kan Suka. awal kan kita 125.000 Ustaz. Iya kan masalahnya borongan. Karena antara harian sama borongan itu beda. Ya. Jadi kalau harian kita udah nentuin tuh, ya kan? Lamanya, tapi biasanya kalau harian ini kerjanya seharusnya ini proyek kerjanya cukup 2 hari, bisa di 10 hari. Itu yang harian biasanya. Sehingga akhirnya udah borongan kan? Berapa hari? Dibilang 10 hari, ternyata dikerjain 5 hari kan? Ya terserah kan, yang penting kan borongan. Borongan itu tuh halal. Halal. Cara itu. Yang benar kan taruhin. Antara suka sama suka, kalau nggak suka nggak usah. Karena Tapi ini meskipun di tengah jalan, maaf itu, saya cuma punya 5 gram emas. Boleh nggak? Bisa kita tanya dulu. ya kalau dia mau dan menerima boleh. Kata dia udah jual aja dulu Pak, berarti kita jual kan? Ya kan berarti harganya sama kan? 2,5 juta. Masalahnya dalam akad itu kan ada konsep dalam transaksi itu kan suka sama suka. La ikrah, tidak ada pemaksaan. Ya kan? Kemudian bukan hanya antarodin, kemudian la ikrah, kemudian termasuk juga la tadlimuna wa la tuzlamun. Tidak menzalimi. Nah, ini yang secara sederhana itulah konsep dalam bisnis. Kalau tiba-tiba tadi Pak Andrio punya uang 2 juta, cuma 5 gram. Kata Bang nih 2,5 juta ya, pakai emas aja nggak mau ah. Kira-kira terjadi transaksi nggak? Enggak. Iya. Dia maunya berapa? Ya udah akhirnya kita jual dulu kan. Nah, gitu. Jadi akad itu tergantung tadi antara orang yang memiliki usaha dengan yang tidak. Termasuk dalam masalah ujroh nih kan. Ini kan masalah ujroh. Ujroh itulah karena kita sudah minta bantuan dia. Sudah minta bantuan sama dia, akhirnya perlu ada yang namanya upah. Upah inilah yang sesuai. Kalau dalam hadis Nabi ada nggak upah? Nah ini ada menarik nih, harus kita diskusikan. Upah. Sebetulnya ada upah itu. Tapi saya dalam kajian ekonomi Islam itu ada upah. Upah bisa masuk ke dagang, setahu saya. Hah? Bisa masuk ke dagang. Ya menurut Pak Andrio gimana upah? Upah itu bagaimana? Maksudnya yang terkait ini ya, upah itu hadisnya kan salah satunya yang jangan bayar, maksudnya bayarlah sebelum kita cekling. Oke. Yang kedua itu kita juga Rasulullah itu mencontohkan serat outsourcing ya. Jadi kita bayarnya ya tidak kita pekerjakan secara penuh, tapi kita bayar sesuai dengan kuantiti yang dikerjakannya. Oke, baik. Jadi upah itu tadi yang dibacakan intisari dalam hadis, utul ajiro ajrahu qabla ayyajib warakah. Berikan upah tenaga kerja sebelum kering-keringan. Pertanyaan yang sangat sederhana adalah yang perlu kita diskusikan, upah di sini ini kira-kira upah harian, upah mingguan, upah bulanan, tahunan, by order atau by project atau yang mana nih? Menurut Pak Rio gimana kira-kira? Ini kan bicara tentang hadis Nabi kan, berikan upah tenaga kerjamu sebelum kering-keringan. Nah, yang cocok, yang pas, yang mana ini? Harian, mingguan, bulanan, atau project dan seterusnya. Saya kan itu lebih ke harian ya. Lebih cenderung harian. Oke, baik. Super sekali. Kalau harian berarti memahami hadis secara tekstual.
Ini yang kita bicara tentang hadis ekonomi kan. Ada yang memahaminya secara tekstual, ada yang memahaminya secara kontekstual. Ini kita harus memahaminya. Kalau secara tekstual, ya benar, ini cuma harian. Utul ajro qabla ayyajifa, karena keringat kan harian, bukan berhari-hari. Oke. Tapi ada juga yang memahami secara kontekstual. Karena orang sekarang bekerja kan ada yang digaji mingguan. Perjanjiannya gimana? Akarnya transaksinya. Digaji semingguan mau nggak gitu kan? Oke. Bulanan, tahunan. Maka memahaminya bukan secara tekstual tapi secara kontekstual. Kontekstualnya sesuai dengan perjanjian. Kalau bulanan PNS bulanan, karyawan bulanan, ada juga yang mingguan, ya kan? Ada juga yang 1 hari. Baik itu tadi sesuai kuantitinya. Misalkan dia buat nih botol gitu kan, dimasukkan. Termasuk di Bekasi itu ada perusahaan mie sedap, Wings Food ya. Nah dia kan punya itu walaupun dia punya karyawan, itu banyak bawang putih, bawang merah di drop dari luar daerah, langsung dikirim ke daerah sekitar perusahaan. Caranya gimana digajinya? Pakai per kilo. 1 karung berapa? Misalkan ada 10 kilo. 1 kilonya misalkan 5.000, nyangin ini, ngupasin. Jadi orang yang bekerja itu sesuai dengan tadi, sesuai dengan perjanjian kan, bukan harian tapi sesuai dengan banyaknya kuantiti yang didapatkan. Nah ini yang memahaminya hadis itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Kalau memahami secara tekstual, maka jawabannya adalah upah mingguan tidak boleh. Kan begitu ya? Karena memahaminya adalah secara tekstual. Tapi kalau memahami secara kontekstual boleh nggak? Boleh. Ini boleh karena sesuai dengan perjanjian yang ada antara din, suka sama suka. Ini yang kalau dalam bahasa hadisnya banyak sekali yang berbicara tentang upah. Yaitu yang menggambarkan. Nah ini kalau memang benar ada ayat hadis ekonomi lanjutan, apakah di kelas ini atau kelas yang lain? Justru saya akan mengarahkan ke sini bedah fatwa. Bedah fatwa ini pengantar ayat ekonomi Islam dalam fatwa DSN. Gimana sih? Ternyata dalam DSN itu ayatnya itu sering terulang-ulang. Jangan justru kita membacanya kita jadi paham. Istinbatnya gimana? Tentang giro gitu ya. Nah ini nomor 1 sampai 10, 11, 20 sampai ke 100. Nah ini yang harapannya minimal tahu. Kan baca lagi kan? Diulang-ulang lagi. Oh ini dia. Bahkan kalau memang bisa juga dibuat semacam kayak ini nih. Semacam seperti Excel ya. Ayat dan hadis ekonomi Islam dalam fatwa DSN MUI. Misalkan nomor 1 nih fatwa DSN MUI, nomor 1 bulan 4 tahun 2000. Tentang apa dia? Tentang giro. Nah dalil ayatnya yang mana nih? Surah An-Nisa. Surah 4 ayat 29, surah Al-Baqarah ayat 283, surah Al-Maidah surah kelima ayat 1 sampai ayat 2. Ternyata pada berikutnya juga ayatnya sama nih. Tabungan deposito ditambahin yang mana nih? Cuman 198. Murabah tambahin yang mana nih? 280. Ini bisa kita lihat. Nah ini kalau di dalam bisa kita copy gitu ya. Dalam Al-Quran ya ini contohnya fatwa giro. Ini contoh. Kita mengambil dari mana sih Al-Quranul Karimnya, rujukannya dalam fatwa-fatwa tersebut. Ini bisa dicek. Surah An-Nisa surah 4 ayat 29. Ini bicara tentang apa ini? Oh bicara tentang mengambil harta dengan cara yang baik, bukan cara yang batil.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Nah, ini ayat ini menjelaskan ini. Dari atas ini bicara tentang konsumtif nih. Tadi kan ada ayat-ayat tentang konsumtif kan, Pak ya? Pak Andrio. Ini kan dinyatakan la ta'kulu makan. Makan berarti kan konsumsi kan? Bahkan ayat lain kulu wasrabu, makan dan minum, konsumsi juga. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nah, ayat ini menjelaskan ternyata la ta'kulu, jangan kamu konsumsi, jangan kamu makan. Jangan kamu pergunakan amwalakum bainakum bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Illa antakuna tijaratan antara minkum. Nah, ini yang tersederhana dengan cara batil juga dengan riba itu. Karena kan Allah telah jelaskan wa halallahul bai'a wa harramar riba. Illa antakuna tijarah, kecuali dengan konsep baik, dengan konsep tijarah. Antarodin minkum. Ini yang sering dibuat tadi sukarela di antara kamu. Tapi ingat, syaratnya bukan ini saja antarodin minkum, harus sesuai dengan syariat. Karena ada pertanyaan boleh jadi ke Pak Andrio. Pak Andrio, kan dalam konsep Islam kalau sudah ada konsep antarodin minkum, sah-sah saja dong untuk prisek. Boleh nggak Pak Andrio? Boleh. Hah? Nggak boleh. Apa sebabnya? Sebabnya kan itu transaksi apa ya? Itu baru satu dari sekian syarat. Oke. Jadi gampangnya tidak boleh karena ada dalil yang lain mengharamkannya. Dinyatakan al hukmu yaduru ma illati wujud wa adaman. Karena ada ilatnya maka menjadi haram tadi kan. Termasuk juga dinyatakan al aslu fil muamalati al ibahah. Ada dasarnya dalam bermuamalah itu diperbolehkan. Hatta yadulla dalil ala tahrim. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Termasuk ada kaidah fikih nomor 40. Al aslu fil asya'i al ibahah. Pada dasar sesuatu itu dibolehkan. Nah, termasuk tadi antarodin boleh, tapi ingat masih ada syarat-syarat yang lainnya. Al muslimuna inda surutihim. Karena kita ngaku sebagai muslim ada syaratnya, Pak. Ibarat rel. Kita kalau nggak ngikutin arah rel, ibarat kereta. Kereta nggak ngikutin jalur rel, kemana kira-kira Pak? terguling, Pak. Keguling, anjlok. Kita juga sama. Rel kita apa? Ya tadi dalam bingkai value Islam, dalam ajaran Islam. Nah, ini berbeda, muamalah dengan ibadah beda. Kalau dalam ibadah segala sesuatu itu awalnya dilarang. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Kalau dalam ibadah itu dilarang. Kecuali ya tadi ada petunjuk, ya kan? Ada dalil yang membolehkannya. Contohnya sholat subuh berapa rakaat kita? 2 rakaat. Jangan ditambahin 3 rakaat. Ya kan? Jadi tidak boleh. Ini yang kategorinya. Tapi dalam muamalah boleh. Makanya muncul kalau dalam mata kuliah usul fikih yang di samping nih. Samping grupnya siapa namanya Pia itu ya. Saya Pira itu. Grupnya enggak kenal ya. Enggak kenal. Jadi Angga grupnya di seterusnya. Nah, itu dibahas. Ternyata bagaimana nih? Kenapa kok bisa boleh? Kenapa bisa tidak? Oh, ternyata di sana ada konsep nanti. Ada konsep istihsan. Ada konsep masalah mursalah gitu ya, dan lain sebagainya. Baik, ini diantara ayat Al-Quran yang ayat ekonomi langsung merujuknya ke fatwa MUI. Untuk lebih jelasnya nih fatwa MUI nanti bisa dikopikan nanti ke kawan-kawan. Ini nomor 1 sampai 100. Ini kan 50 ya. Nah, ini ada dua file. Nah, ini 50 sampai 100 nih. Ini yang perlu kita perdalam nih kalau memang ini. Jadi dalil-dalilnya akhirnya kita minimal tahu itu. Walaupun kita nggak baca, minimal kan teman-teman diskusi kan. Iya. Nah, diskusikan inilah harapannya kita minimal bisa tahu. Walaupun nggak semuanya, tapi minimal bisa mengetahui secara sederhana.
Dalam surah Al-Baqarah ini dinyatakan, hai orang beriman, janganlah kalian saling memakan, mengambil harta samamu dengan yang jalan yang batil, kecuali dengan jalan bisnis, perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Karena kalau yang bagi-bagi yang ateis berarti boleh dong, tadi kan prisek. Karena kan antara Odin gitu kan. Ternyata masih ada syarat yang lainnya yang harus dipenuhi gitu ya. Ustaz, mulai Ustaz. Ya, silakan. Jadi kan kalau konsep kita produksi itu kan, Ya. kita produksi kan ada skala prioritas. Kemudian kalau di sana kita tuh hanya memproduksi yang benar-benar kira-kira perlu gitu Ustaz ya. Nah, kita tidak boleh memproduksi sesuatu yang tidak perlu. Nah, bagaimana kondisi sekarang itu Ustaz? Dalam Islam ya, memahami sekarang ini. Sekarang ini orang terkadang bikin produk itu bukan lagi berdasarkan asas manfaat gitu Ustaz. Tapi bisa macam-macam. Ada asas lucu-lucuan aja, atau ya sebenarnya nggak dikonsumsi sih buat pajangan aja gitu Ustaz. Oke. Itu gimana Ustaz? Baik. Produksi ya. Produksi Ustaz. Nanti akan coba kita lihat antara produksi dengan konsumsi di dalam Islam. Sebelum ke produksi, saya ulas dulu ke konsumsi boleh Pak? Boleh Ustaz. Nah, nanti baru kita ke produksi. Produksi. Nah, kalau dalam konsumsi dalam Islam itu lebih cenderung adalah need. Ini dalam Islam. Tapi kalau dalam konvensional, konsumsi itu bukan need, wants. Want itu keinginan. Berbeda nggak antara need dengan want? Beda. Kalau konsumsi, Pak Andrio punya uang, sah-sah saja beli mobil 5 miliar. Sah-sah saja. Beli tas 5 miliar, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Punya uang saja gitu kan. Ini want. Tapi dalam Islam boleh nggak kira-kira? Dalam Islam ini bisa kategorikan tadi belum sesuai, kecuali memang kebutuhan dia sendiri kan. Nah ini itu yang kebutuhan kita bisa kita lihat. Untuk mengukurnya coba kita ke mall, ke supermarket. Yang dibeli sama Pak Andrio apakah want atau need? Seringnya Sering terkadang di Karawang. Ya kan kita mau beli karena di rumah istri lagi masak, buru-buru minta beli telur. Pak Andrio tolong beli telur nih mama gitu kan. Akhirnya Pak Andrio beli telur. Ternyata beli telur apa beli yang lain? Beli ciki itu tadi. Jadi dalam Islam yang kebanyakan adalah yang need-nya. Tapi kalau dikonsumsi sah-sah saja kan. Tidak sesuai dengan need tapi ini want konsumsinya. Nah kembali ke produk tadi yang menarik. Kalau produk, bagaimana yang tidak manfaat? Kalau produk dalam Islam itu ada yang perlu diingat. Kalau dalam Islam itu kalau untuk memproduksi harus yang halal atau HT. Paham kira-kira ya HT ya? HT. Disingkat aja nih karena kepanjangan nih. HT itu halal atau ibadah untuk produksi. Tapi kalau dalam konvensional gimana? Non HT bebas kan? Bebas value. Termasuk dalam konvensional memproduksi yang lebay, mau yang manfaat nggak manfaat, jangan. Silakan. Tapi kalau dalam Islam ada hal yang menarik. Nanti coba cek surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 77 tuh. Itu ada kalimat yang menarik dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas ayat 77 Allah menegaskan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, pesannya itu apa? Bukan hanya bicara tentang orang sukses dunia akhirat dan dunia, tetapi bisa diterjemahkan secara umum termasuk dalam produksi. Kalau produksi yang baik adalah wa ahsin, berbuat baiklah. Produksi untuk maslahat, bukan untuk kerusakan. Karena kenapa? Allah telah tegaskan, jangan kamu membuat kerusakan. Apa sebabnya? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah nggak seneng kepada yang melakukan kerusakan, termasuk yang tidak bermanfaat. Nah, produksi dalam Islam yang harapannya tadi barangnya halal, bisa lebih manfaat dan lain sebagainya. Maka tidak boleh tuh
produksi misalkan minyak babi dijual, boleh nggak kira-kira? Kalau syariah nggak boleh. Dasarnya nggak boleh, ya kan? Daging babi juga nggak boleh karena zatnya ada haram li zatihi, ada li ghairi zatihi. Kalau haram li zatihi yaitu tadi minuman keras, boleh nggak? Keras nggak boleh. Nggak boleh kan? Kalau li ghairi zatihi prosesnya bisa dalam bentuk tadi riba, maghrib, maisir. Goror. Kan maisir itu kan itu proses ya, judi. Maisir, goror, spekulasi. Riba. Riba itu tadi kan ziyadah dengan benda yang sama. Setidak-tidaknya gitu kan. Barternya harus sama, jangan berlebihan. Kuantitas dan kualitasnya. Karena kalau berbeda itu yang namanya dikategorikan riba. Jadi gini Kak, bukan rahasia lagi ya. Kalau misalnya contoh aja seperti ya teh atau kopi lah ya, kita contoh gitu. Teh sama kopi kan kita kalau orang yang dia mau ekspor sama dalam negeri kan beda batasnya, ada grade Iya, 1 iya. sampai 3 gitu. Berarti kalau kita benar-benar mau transaksi masing-masing sekilo ya sekilo, Iya. sekilo sama sekilo itu Ustaz. Betul. Meskipun beda kualitas ya. Iya. Maunya kalau pengen tidak termasuk riba harus barter dulu. Baik. Barter uang dengan barang, barang dengan uang. Kalau barter barang dengan barang, barangnya berbeda nggak masalah. Ayam, barter dengan beras nggak masalah kan? Masalah. Asal antarodin suka sama suka. Waktu dulu kan nggak ada uang kan? Iya. Yang terjadi adalah sesuai dengan tadi need. Saya punya beras, terus Pak Andrio punya ayam, butuhnya beras, tapi saya nggak mau ayam. Saya pinginnya ikan, jadi transaksi nggak? Bisa. Transaksi. Nah, itu dia tadi. Ada yang dibolehkan tadi transaksi barang dengan uang, uang dengan barang. Contohnya tadi kambing, Pak Andrio ini lagi musim kambing, Idul Adha, ya kan? Kambing Pak Andrio ada 2, saya 1. Kalau saya langsung barter, yuk kita tukeran 2 kalau 1 gitu kan. Ya kan? Walaupun suka, ini termasuk namanya ribawi. Al-amwal ribawiyah. Jadi harta ribawi itu tadi dia membarter, ya kan, kemudian kuantitas kualitasnya yang berbeda. Ya, tadi contohnya kambing 2 ditukar 1. Tentunya kenapa dalam Islam dilarang? Karena ada yang dirugikan. Ilatnya kan gitu. Yang dirugikan siapa kira-kira? Pasti ada kan? Pasti ada. Nah, makanya biar tidak terjadi kerugian, tidak ada yang dirugikan, bagaimana barter? Tanya dulu, ini 1 kambing berapa harganya? Ya kan? Oh, 1 kambing ini harganya Kita 2 juta, kita bayar 2 juta gitu kan? Nah, ternyata yang satunya yang punya kambing mau beli dia. 2 ekor kambing berapa ini? 2,5 juta dia nambahin kan? 500.000. Maka dalam prinsip ini boleh nggak kira-kira? itu boleh. Boleh. Makanya yang sering barter, coba kita kalau bawa handphone tiba-tiba ke Roxy kemana, tiba-tiba suruh nambahin aja, padahal nggak dikasih tahu kan? Nih handphone saya tahu hargain kan? Harusnya gitu kan? Nih handphone bukan mau dijual, ini saya beli handphone ini misalkan 200.000. Ini harga handphone barunya 1,5 juta. Berarti kalau mau gitu kan? Jadi nambah gitu kan? Nah itu kan ada konsep dihargai dulu kan? Harganya dulu, kemudian baru dah ada konsepnya. Ini yang namanya baik, namanya tijarah. Nah kemudian bisa juga dalam hadis Nabi, ini fatwa 1, 2, 3 ini hampir sama. Surah Al-Baqarah ayat 283. Yang artinya bisa kita lihat, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amalnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Karena bicara tentang giro kan masalah kepercayaan kan? Iya. Nabung juga kepercayaan. Nah, makanya dulu ada kisah Budi gitu kan, yang banyak itu kisah-kisahnya.
yang akhirnya itu namanya gratifikasi gitu kan, yang kiriman WA masih ingat gitu ada kan, saya dulu pernah baca itu yang apa namanya, pokoknya intinya tentang gravitasi budi, dia punya tabungan gitu kan, terus ketika ditepuk ibunya nggak minta gitu kan, tetangganya dia minta, akhirnya dia nitip ke Budi, itu namanya gitu kan. Iya. Jadi Gitu kan. ada yang Panama Papers ya. Panama Papers ya kan gitu. Jadi intinya gratifikasi itu KKN, itu apa gitu ya. Jadi ini dalam konsep, bahkan bukan hanya surah Al-Baqarah. Bicara tentang amanah, waktu awal-awal kemarin kita bahas surah Al-Mu'minun, masih ingat Pak Andrio ya? Walladzina hum li amanatihim wa hadim raun. Jadi resep orang yang sukses dalam berbisnis apa saja, yaitu tadi amanah. Nah, kemudian ayat yang lain pun bisa kita lihat, surah Al-Maidah ayat 1. Ada konsepnya, ayat orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah. Ada akadnya kan, ada jual, ada penjual, ada pembeli. Walaupun dalam online ya. Online sekarang ada juga penjual, ada pembeli. Pertanyaannya, bagaimana hukum jual beli online? Pada prinsipnya boleh, selama tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau ada yang dirugikan, dizolimin dengan sistem yang ada, maka hukumnya jadi berubah. Yang awalnya boleh menjadi tidak boleh, karena ada yang dizolimin. Nah, kemudian ayat ini juga yang masyhur untuk asuransi nih. Dipakai buat asuransi. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kelihatan enggak, Pak? Dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebaikan. Ini kan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam keburukan. Nah, berbeda dengan fatwa deposito tambahan. Ada ini tadi yang saya coret tadi yang di depannya. Iya. Membedakannya, ditambahkan ini. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum. Jadi ayat ini yang membicarakan tentang fatwa-fatwa. Termasuk dalam murabahah ditambah ayat 280. Apa bunyinya? Surah Al-Baqarahnya ini yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia ke lapangan. Ini juga konsepnya apa? Menagih. Kalau menagih, kita minjemin. Ya kan, wa in kana dzu usratin wa nadhirah ila maisarah. Nah, bahkan dalam hadis yang lain, kalau sudah kita tagih gak bisa, udah ikhlaskan, sedekahkan. Walaupun sedekah yang terpaksa. Itu malu walau Ya kepala olalan, tapi kan karena tadi ikhlaskan. Kalau udah ikhlaskan jadi insya Allah kan, walaupun terpaksa. Iya silakan. Sebenarnya kan konsep ini sama juga. Ketika teman itu dia butuh uang gitu, bagusnya kita pinjam dulu aja langsung kasih. Tergantung maunya gimana. Kalau memang kita ada lapang, ada waktu, ada uangnya banyak, dan kita yakin dia nggak bisa mampu bayar, ya udah kita bantu saja. Bisa bantu atau cuma dipinjamkan saja. Ya kan, semua tergantung kan. Yang tahu kan kita sendiri, kita bantu. Kita mau bantu bagaimana nih? Uang dia berobat dan kayaknya usahanya udah bangkrut. Udahlah, saya bantu aja, nggak usah dibalikin. Kan dari awal udah bilangin, nih saya kasih, udah nggak usah dimikirin kembaliin. Udah saya ikhlaskan. Itu akan nilai sebagai sedekah. Begitu. Ini yang bicara tentang tadi bicara tentang fatwa ya. Demikian halnya dalam hadis Nabi. Walaupun ini sebetulnya kajian yang berikutnya ini ya. Ya kan? Sebetulnya yang kajian-kajian sebelumnya udah ada di slide itu ya. Tapi kita tadi udah diulas secara general tentang bagaimana ayat dan hadis Nabi yang bicara tentang ekonomi Islam tuh ya. Dalam ekonomi Islam, ayat dan hadisnya. Ini bisa kita lihat hadisnya cukup lumayan panjang dari sahabat Ibnu Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah,
ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu telah dilanggar, ia mudharib harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu dengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Ini konsep tentang mudharabah nih, Pak. Ada filosofinya. Kenapa bisa sampai dalam hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas dinyatakan ternyata sahabat Ibnu Abbas atau Abbas bin Abdul Muthalib ini ketika dia bertransaksi mudharabah mesen, Pak. Ini mudharabah boleh mudharabah, tapi jangan sampai ke luar negeri, ke Malaysia gitu kan. Apa sebabnya? Kalau kabur nagihnya gimana? Begitu kan? Belum lagi ongkosnya, bayangin. Oh, misalkan ini usaha di Jakarta, dia ke Papua. Ongkosnya udah mahal nggak kira-kira? 4 juta, bolak-balik 8 juta. Dia ngasih modal 2 juta pasti nggak kembalikan kan? Apalagi mudharabah profit and loss sharing. Untung dibagi rugi. Nah, dan tidak menuruni lembah. Ya lembah kan tadi biayanya kan. Harus berusaha. Mungkin nggak ada pendapatan orang, nggak ada yang jualan gitu kan. Serta tidak membeli hewan ternak. Karena kalau hewan ternak, kecuali memang bisnisnya memang hewan ternak. Kambing. Apalagi sekarang sapi. Sapi bukan sapi Jawa aja ya. Sapi Bali. Sapi Lombok sekilo Rp57.000. Jadi biasanya kalau sapi Bali itu Pak Andrio sudah ada itu. Misalkan dikirim 3 rit 70 ekor sapi. Udah ada nomornya tuh, angka nomor 1 sampai 70. Udah ada timbangannya. Sapi nomor 1 timbangannya 300 kilo. Berarti kalau 300 kilo dikali 57 berapa berarti? Udah 15 jutaan ya? Nah begitu. Oh yang kedua 200. Walaupun di atas 250 biasanya. 200 lah. 200 berarti dikali 60 lah gitu kan. Berarti 12 jutaan. Nah, itu secara sederhana bicara tentang bisnis. Karena kenapa? Jika persyaratan itu dilanggar, ia mudharib. Karena di istilahnya mudharib ada sahibul mal kan? Mudharib itu manajemen. Nabi dengan Siti Khadijah. Nabi mudharib, Siti Khadijah sahibul mal. Ini yang bahasa sederhananya tadi bahasanya mudharib. Nah, menanggung resiko ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu dengar Rasulullah, Nabi nggak marah. Karena makna hadis itu ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa qawlan gitu kan? Wa takriran. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam perkataan, perbuatan, termasuk dalam takrir. Itu yang namanya dalam hadis tadi. Ini kan bicara tentang hadis. Ada bicara hadis ekonomi kan? Apa yang disadarkan kepada Nabi? Ada yang dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk qaul, ada yang bentuk takrir. Kalau dalam bentuk fiil, ya tadi sholat. Kita sholat ngikutin gerakan Nabi. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Hanya bersifat ijmal, global. Waqimus sholat. Dirikan sholat. Nah, fiilnya Nabi bagaimana? Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Termasuk dalam sholat tarawih Nabi mencontohkan, begitu kan? Bagaimana Nabi sholat qobliyah, ba'diyah pun Nabi juga mencontohkan. Ada namanya qaul, perkataan. Ya perkataan Nabi kan yang namanya tadi diantaranya hadis-hadis Nabi melarang. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am bai'id duror atau la duror wala diror gitu kan. Tidak boleh misalkan jualan yang membahayakan. Termasuk dalam produksi tadi kan, Pak? Nah, itu yang dalam Islam tidak boleh. Nah, itu ada qaul, ada takrir. Takrir juga hadis Nabi juga. Contohnya Nabi suatu ketika
sedang bepergian. Ketika bepergian ternyata di satu kampung senangnya makan sate biawak. Sate biawak apa namanya? Biawak kan? Namanya biawak, tahu Pak Andrio? Tahu tahu. Komodo bawah. Cuman Masih kecil lagi. kecil lagi. Sate biawak. Nah ternyata di kampung itu nggak alergi, nggak Nggak jijik. jijik. Mereka makan. Ketika Nabi dihidangkan, Nabi tidak makan, Nabi nggak ngelarang. Berarti apa kira-kira? Takrir. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Itu namanya dalam hadis Rasulullah SAW. Takut itu apa Ustaz? Arti takrir itu ikrar kan, membenarkan lah. Tapi bukan dengan perkataan, dengan perbuatan. Mendiamkan. Iya kan. Mendiamkan itu sudah termasuk kategori tadi takrir atau itu kan, yang berarti setuju. As-sukutu alal ittifaq. Diam tandanya setuju. Terutama kalau perempuan kan, dijodohin diem aja gitu kan. As-sukutu alal ittifaq gitu kan. Karena dia diem, nggak komentar, berarti mau gitu kan. Nah itu gitu yang gambarkan tentang hadis. Ada juga hadis yang riwayat Ibnu Majah. Ini juga sama dalam fatwa MUI. Ini bicara tentang mudharabah, bahkan muqaradah. Nabi bersabda ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah, dan mencampur gandum dengan jawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Apa gabah bukan? Ya pokoknya dicampur lah gitu kan. Jadi albir wasbis sa'ir ini antara gandum dengan sair. Sair juga karena gandum juga. Ibaratnya beginilah, beras sama menir gitu loh. Oh iya. Jadi kalau dicampur beras sama menir kan anjur tuh, jelek tuh kan. Jadi begitu, jadi kualitasnya yang bagus dengan yang jelek. Korma yang kering sama yang basah. Tapi kalau buat keperluan makan boleh. Kalau untuk sendiri nggak masalah. Ini tadi bahasanya kan. Ini dinyatakan tadi. La lil baik, bukan untuk dijual. Itu boleh. Jadi ada Nabi SAW qala salasun fihinna barakah. Ada 3 al bai ila ajal. Ternyata jual beli tidak secara tunai. Apa sebabnya? Membantu orang yang nggak bisa beli, dibantu secara tunai. Kredit. Muqaradah atau mudharabah. Ya prinsipnya bagi hasil. Terus yang bagaimana terkait Baik. asnaf misalnya. Iya. Kan salah satunya ada golimin Ustaz. Ini definisi uang utang seperti apa Ustaz? Biar Oke. sekarang agak bias nih gitu. Golimin itu dengan naik utang. Antara golimin dengan rikop itu berbeda. Kalau golimin kan orang yang memiliki utang. Kalau rikop apa ini? Budak kan? Ini orang yang punya utang. Nah kalau di dalam rumus dalam ekonomi Islam, ini menjadi Z sama dengan H. Kalau rikop beda, Z sama dengan P. Iya bebas. Kalau ini kan sama dengan, karena dia punya utang. Tapi goliminnya bagaimana? Yang dia bukan untuk maksiat. Orang yang punya utang, gitu kan? Ternyata buat bangun masjid. Oh dia punya utang buat apa gitu ya? Sama sekali, maka dia bisa bayar hutang dengan dari mana? Zakat. Z sama dengan H. Tapi berbeda dengan rikop budak. Kalau zaman penjajahan, zaman perang,
Muncul lagi nih rikop nih pas ini budak. Karena budak jadi tawanan, dia bisa bebas dari mana Pak? Iya, Dari zakat. Z sama dengan P itu penebusan, gitu kan? kalau misalnya gini saja, coba kalau misalkan ya maksudnya kan penjualan orang itu kan ya kadang keluar. Hmm. Kalau misalnya ya jadi kita nggak mau inilah, maksudnya kalau berapa kan repot ya, mau misalkan ya, udah berapa nih harganya gitu, kita bayar aja, misalnya sejuta ada 3 orang sejuta, itu kita bawa, kamu sekarang bebas gitu, itu boleh gitu, karena kan Bisa saja. Ya karena sekarang memang walaupun kategori rikop tidak ada, iya tapi kalau memang kita tahu, oh ini ada orang lagi jiwanya karena dijual tadi gitu kan, terutama anak-anak kecil itu kan, iya yang diperjualbelikan, itu bisa saja menjadi apa namanya. Bahkan ada yang menarik di Selangor di Malaysia, menafsirkan budak itu dengan konsep apa? Ada yang lebih menarik dengan konsep apa? Yang jelas bukan budak. Dia misalkan untuk narkoba ya, bahasa gorengan tasallah. Buat narkoba. Orang kalau udah terkena narkoba kan susah itu untuk membebaskan dirinya. iya Rehabilitasi. Maka menurut ulama Muhammadiyah lagi. Ulama yang ugama di Malaysia di Selangor menyatakan rikop itu orang yang masih dalam perbudakan narkoba gitu kan. Maka itu dikategorikan adalah bisa zakat untuk bebas narkoba. Karena untuk pembebasan rikop karena dia belum terbebas. Nah, ini yang kata kuncinya adalah rikop, makanya Z sama dengan P. P itu penebusan kan? Kayak Bilal bin Rabah karena dibayar kan? Dimerdekakan. Zaid bin Sabit juga sama. Juga dibebaskan yang awalnya adalah budak. Oke, ini hadis juga sering diulang-ulang nih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang artinya perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin. Kecuali perdamaian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jelas dalam Islam itu toleransi diajarkan. Tapi tidak boleh. Dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Nah, ini tidak boleh itu tadi. Makanya dalam hadis nyatakan kulil haq walau kana murron kan. Katakan yang benar walaupun pahit. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Karena kenapa? Kalau yang hak dengan yang batil, yang muncul itu bukannya hak tapi batil. Air bening dicampur sama kopi kan, berubah kan, dan jadi kopi. Airnya nggak ada. Gitu. Ada yang menarik kita bisa belajar dengan kopi. Kopi itu ternyata kasihan tuh yang namanya gula. Kalau orang ingin mengopi yang manis, gulanya kebanyakan, yang disalahin kopinya apa gulanya? misalnya gulanya Nah, misalnya gulanya kebanyakan nih. Begitu kan? Nah, ada orang yang pengen pahit. Gitu kan? Kepahitan nih, nggak mana gulanya gitu kan? kurang air atau Kurang air. kurang gula Yang tanya disalahin juga air atau gula, bukan kopi loh ya. Ya kan? Yang disalahin. Tapi kalau sudah equal sama, kopinya pas, susunya pas, gulanya pas, dibilang apa? Kopinya mantap. Gulanya disebutin nggak? enggak Airnya disebutin nggak? enggak Sama renungannya ini. Renungan boleh jadi anak kita sekolah. Anak kita sekolah, kalau anak kita bandel, yang disalahin gurunya. Ya kan? Begitu. Anak kita ada masalah, ya kan? Tapi kalau anak kita baik, nggak dibilang gurunya kok. Anak siapa dulu? Pandrio. ngaku lagi ya Iya kan? Anak siapa dulu begitu kan? Ini kan simbol.
ada yang kita sering melupakan, gitu kan? Anak konsep. Ini dalam hadis juga sama. Dinyatakan tadi, ini yang kita baca tadi, al-muslimuna ala surutihim. Jadi tidak boleh itu campur yang halal dengan yang haram jangan yang halal dengan yang haram. Wal muslimuna la surutihim ila sartun harrama halalan aw ahalla haraman. Kecuali ada syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Dalam keadaan apa? Darurat. Contohnya, dalam keadaan darurat tadi, karena suatu ketika nggak punya uang, mau nyari uang nggak ada, tiba-tiba di Papua di hutan ketemu daging babi, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pertanyaannya, makan daging babi boleh nggak, Pak? Nah, nanti itu dalam kaidah dinyatakan darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, yang haram menjadi halal. Begitu. Itu yang bisa dilihat. Atau ada juga yang halal menjadi haram. Haram itu tanda petik mungkin tidak boleh, nggak baik buat kesehatan. Orang yang asam urat boleh nggak makan kangkung? Nggak boleh. Boleh nggak makan daging jeroan? Nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh makan tiram. Ya kan? Cumi tiram, cumi apa gitu kan? Padahal halal kan? Ya. Tapi nggak jadi halal apa sebabnya? Buat kesehatannya. Nah ini yang dinyatakan tadi, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ini ada yang murabahah. Nah ini murabahah tambahannya nih. Hampir mirip tadi sudah disampaikan ya kan? Ini juga sama nggak nih? Asulhu tadi kan sudah kan? Sama. Kemudian ini yang berbeda. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh yang mampu adalah suatu kezaliman. Matlul ghani zulmun. Matlu itu tolak kan? Matlu itu menunda. Orang kaya punya uang, bayarnya nunda, Pak. Itu dalam hadis zulmun, termasuk kezaliman. Karena kena virus Gapatar. Bukan gerakan Baja Nusantara. Gerakan apa ntar. Iya kan? Yang lebih kacau lagi bukan Gapatar, Gapatar Sok. Gerakan apa-apa ntar besok. Begitu ya Pak jadinya. Oke, ini matlul ghaniyu zulmun. Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Bahkan ada hadis Nabi juga, ini saya ambil fatwa nomor 4 tentang murabahah. Menunda pembayaran dilakukan oleh orang yang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya. Ini hadisnya kan. Nah ini minta tolong dibacakan Pak Andrio. Kelihatan nggak nih? Anau su'ilah. Urbun. Iya, urbun. Dalam jual beli maka beliau menghalalkan. Oke, urbun itu kan inden. Uang muka kan? Iya. Ini kan bisa ternyata ketika Nabi ditanya Anau suila Rasulullah SAW anil urbani atau urbun ya, tentang urban atau uang muka fil bayi fahallahu, dalam jual beli maka beliau menghalalkan. Ijma mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah bisa dicek dalam Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul
mustahid dalam kitab yang lain juga. Nah, ini yang sering muncul nih. Kaidah fikih ya. Kaidah fikihnya sebenarnya kaidah fikih itu semacam apa hadis atau oke, kaidah fikih itu kaidah yang ditentukan yang dibuat oleh ulama usul fikih. Nah, ini yang dikategorikan sumber hukum. Sumber hukum kan bisa kita lihat ini banyak versi. Tapi yang di Indonesia yang pertama Al-Qur'an, kemudian hadis, ijma, terus apa lagi Pak? Qiyas. Nah, sampai sini kan. Nah, ini kalau ulama di Indonesia ini sepakat ini sebagai sumber hukum Islam. Tapi kalau bagi yang Quran suci cuma ini aja. Ya kan? Termasuk Syiah yang dipakai ini aja. Kalau Muhammadiyah sampai sini. Persis. Tapi Muhammadiyah sekarang sudah pakai yang ini juga nih. Terutama dalam menentukan zakat profesi. Bisa dicek dalam fatwa tadinya. Ini sudah menggunakan ijma dengan kiasnya. Nah, kemudian kalau tidak ada dalam sumber ini, adanya adalah di ijma kias, ya dilakukan ini. Di Al-Quran tidak ada bentuknya, narkoba misalkan. Kan tidak ada, tapi perlu dilakukan pakai ilmu kias. Maka nanti muncul ada namanya maslahah, gitu kan? Ada nama istihsan dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan ini semuanya istinbat hukum ada namanya usul fikih. Nah, ini yang namanya usul fikih nih kan? Yang menentukan ini, yang menentukan bagaimana istinbatnya. Kalau hasilnya konon-kononnya fatwa itu namanya fikih. Fikih kontemporer itu sudah melalui usul fikih. Usul fikih itu dipengaruhi oleh mana? Oleh namanya MS, Maqasid Syariah, termasuk GW, TKF, Qawaid Fiqhiyah. Nah, di antaranya kalau banyak Qawaid Fiqhiyah ini, menurut Imam Syafi'i di dalam kajiannya itu termasuk As-Suyuti mengutip tuh dalam Al-Asbah wan Nasair banyak kaidah-kaidah fikih. Ya tentunya dalam kaidah fikih ini muncullah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi bukan hadis Nabi, bukan. Justru dengan kaidah fikih ini mempermudah para ulama untuk mengistinbat hukum. Ya contohnya tadi, ketika ada muncul bank syariah boleh nggak? Ya kan? Oh ternyata ini cukup kaidahnya nih. Apa kaidahnya? Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada saat dalam bermuamalah boleh dicek lagi. Illa ayyadullah dalil ala tahrimnya. Ada dalil nggak yang mengharamkannya? Oh kalau bank konvensional ada. Karena mempraktekkan ribawi. Tapi syariah tidak. Nah itu dia mempermudah. Di antara tadi nih mempermudah muncul kan istihsan, istishab, sarungan keblana, mulut gitu. Nah ini kalau kajian usul fikihnya banyak sekali. Begitu kira-kira. Maqasid syariah itu apa namanya? Qawaid fikih membantu termasuk dalam penentuan fatwa. Kita akan diulang-ulang nih al-aslu fil muamalah gitu kan. Nah ini bisa dicek contohnya ya. Ini memutuskan fatwa giro. Nah tuh ini giro juga kaidahnya sama nggak? Iya. Jadi prinsipnya itu sesuatu yang baru. Asuransi syariah zaman Nabi nggak ada. Pasar modal syariah ada nggak zaman Nabi? Ada. Nah, itu embrio istinbat yang akhirnya fikih. Lari ke konun fatwa-fatwa gitu kan. Ini kias kan. Kias transaksi mudharabah ini penyerahan sejumlah harta.